Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Sejak pertama kali mengudara pada tahun 1962, TVRI telah menjadi saksi perjalanan panjang bangsa ini. Dari tayangan yang dipenuhi dengan siaran berwarna hitam putih, hingga menjadi simbol kebanggaan nasional yang terus berkembang seiring zaman. Di era 70-an hingga 90-an, tentu Sobat masih ingat betul nama-nama presenter program berita di televisi milik pemerintah itu. Kala itu para penyiar harus mengenakan pakaian nasional dengan kebaya dan sanggul. Dan kini, di 2025, setelah lebih dari 60 tahun mengudara, bagaimana kabar penyiar-penyiar TVRI? Lantas bagaimanakah kabar terbaru para penyiar berita TVRI? Berikut deretannya untuk Sobat yang telah dirangkum tim Sudut. Sus Salamun, pembawa acara televisi pertama di Indonesia, pertama kali tampil di layar kaca saat menjadi presenter dalam upacara pembukaan Asian Games keempat di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1962 yang disiarkan langsung oleh TVRI. Pada momen bersejarah itu, TVRI resmi mengudara untuk pertama kalinya dari Stadion Gelora Bung Karno. Sebelum menjadi seorang pembawa acara televisi pertama Indonesia, Sus Salamun merupakan penyiar di Radio Republik Indonesia, RRI, Solo, pada 12 Desember tahun 2020. Dunia pertelevisian berduka saat wanita yang bernama lengkap Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman ini meninggal dunia di usia 87 tahun. 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di Panasonic Global Awards tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen tersebut, Sus Salamun menceritakan perbedaan dunia televisi zaman dulu dan sekarang. Yasir Den Hass dikenal sebagai penyiar televisi di stasiun TVRI pada tahun 70 hingga 80-an. Tak heran, sosok Yasir Den Hass selalu diingat lantaran membawakan siaran televisi Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita merupakan program berita mancanegara di TVRI yang ditayangkan setiap hari pukul 21 hingga pukul 21.30 WIB, dengan durasi selama 30 menit. TVRI mulai menyiarkan program berita ini sejak Juli 1973 dan berakhir pada 31 Desember 2018 karena buruknya peringkat jumlah penonton. Dengan wajah teduh dan tenang, serta suara beratnya saat membacakan narasi berita, Yasir Den Hass seolah selalu bisa membius pemirsa TVRI. Ia kini memang sudah pensiun sebagai penyiar berita di televisi. Meski tak lagi jadi penyiar televisi, Yasir kini masih berkecimpung dalam dunia siaran radio. Anita Rahman. Penyiar legendaris Anita Rahman merupakan sosok yang pernah menjadi ikon TVRI pada era 1980-an. Namanya dikenal luas oleh masyarakat berkat gaya penyampaian berita yang tegas dan suaranya khas. Anita biasanya mengisi acara berita pada malam hari, seperti berita nasional pukul 19. Selain jadi penyiar berita di TVRI, Anita Rahman juga diketahui menjadi penyiar program berita bahasa Inggris di Radio RRI. Kini, di usianya yang menginjak 80 tahun, kondisi kesehatan Anita Rahman mengundang keprihatinan banyak pihak. Pemilik nama asli Retna Anita Herawati ini sekarang kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan perawat. Kabar ini terungkap setelah pengusaha sekaligus politisi Peter F. Gonta memposting keadaan Anita melalui akun Instagram pribadinya Peter Gonta. Dalam postingannya tersebut, Peter memperlihatkan kondisi Anita semasa muda hingga kini di masa tuanya. Peter juga menyinggung pemerintah yang kurang peduli terhadap kondisi Anita, serta mempertanyakan kewajiban negara atas nasib para lansia di Indonesia. Perjalanan hidup Anita Rahman dari sosok penyiar terkenal hingga kondisinya saat ini menjadi sorotan publik. Meski begitu,
Anita Rahman tetap dikenang sebagai salah satu pionir penyiar wanita di Indonesia. Tatik Tito. Tatik Tito atau Tatik Tamzil lahir dengan nama asli Kusmiati di Jakarta pada 7 November 1939. Tatik Tito menjadi pembawa acara di TVRI dari tahun 1965 hingga 1973. Selain sebagai pembawa berita, Tatik Tito juga menjadi bintang film yang terkenal pada zamannya. Beberapa film yang dia bintangi antara lain Tetesan Air Mata Ibu, Belas Kasih, dan Lupa Daratan. Tatik Tito kini sudah tiada. Ia menghembuskan napas terakhir pada tahun 2017 di usia 77 tahun. Sri Maryati. Sri Maryati adalah salah satu pembawa acara televisi yang populer di masanya. Dalam karirnya, ia dikenal sebagai presenter program Aneka Ria Safari di TVRI pada tahun terakhir dalam karirnya sebagai presenter TVRI. Sri kerap membawakan acara Anek Ria Safari bersama Edi Sud. Tuti Aditama. Dunia dalam berita kurang afdal jika tak ada penyiar TVRI yang ikonik, yakni Tuti Aditama. Kala itu, sosok Tuti yang dipermanis dengan kacamata dan bersuara khas selalu menemani masyarakat dalam tayangan berita satu-satunya di layar kaca Indonesia. Selain menjadi penyiar TVRI, Tuti Aditama sempat menjadi pemimpin redaksi majalah eksekutif dan juga wartawan di Voice of America pada tahun 1963 hingga 1975. Penyiar TVRI terkenal pada era 1980-an, Tuti Aditama meninggal dunia pada hari Minggu, 22 Februari 2015 di usia 80 tahun akibat infeksi saluran pernapasan. Walau banyak orang yang membacakan berita dalam program Dunia Dalam Berita, yang ikonik tetaplah mendiang Tuti Aditama. Dian Budiargo. Dian Budiargo membawakan program Dunia Dalam Berita pada tahun 1989 hingga 2001. Ia juga menyandang gelar sebagai dokter komunikasi dari Universitas Indonesia. Saat ini, Dian Budiargo berprofesi sebagai dosen senior di Universitas Terbuka. Inke Maris. Inke Maris mengawali karirnya pertama kali sebagai produser di radio BBC sejak tahun 1969 hingga tahun 1982. Selanjutnya, Inke Maris menjadi penyiar TVRI mulai tahun 1982. Inke Maris dikenal masyarakat Indonesia sebagai presenter televisi yang menggunakan bahasa Inggris di TVRI. Ia memiliki spesialisasi melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh terkemuka. Berkali-kali bersama TVRI, Inke Maris mewawancarai sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, dan Presiden pertama Palestina, Yasser Arafat. Ia juga dikenal sebagai wanita Indonesia pertama yang mewawancarai Margaret Thatcher. Selama karirnya, Inke Maris setidaknya pernah mewawancarai 400 tokoh terkemuka, baik nasional maupun internasional. Inke Maris dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 31 Desember 2020, akibat penyakit di usia 72 tahun. Adolf Posumah. Sebelum membawakan acara Nuansa Pagi di RCTI, ternyata merupakan seorang penyiar dari stasiun televisi TVRI dengan acara andalannya, Kamera Ria. Pria berwibawa kelahiran Jakarta, 8 Juli 1964, ini sering terlihat warawiri di layar kaca membacakan berita-berita yang terjadi di tanah air. Pasti sudah sering melihat paras menawan Adolf Posumah ketika bercuap-cuap di depan kamera. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.